9 kisah paling mengganggu tentang idola yang dibully dalam industri. Yang pertama, Hwayong Tiara. Mantan anggota Tiara, Hwayong dikabarkan telah diintimidasi oleh anggota lain dalam daftar bukti yang menjadi viral dan menyebabkan kontroversi besar atas grup idola. Seluruh masalah dimulai pada tahun 2012 ketika Hwayong tidak dapat menghadiri konser Tiara di Jepang karena cedera. Karena serangkaian kesalahpahaman dan miskomunikasi, Hyomin serta anggota lainnya memposting di pesan SNS mereka yang merasa tidak langsung merujuk pada Hwayong dan kurangnya kemauan. Hwayong kemudian terlihat menangis di luar ruang tunggu musik bank dan berbicara di telepon. Begitulah desas-desus tentang intimidasi Hwayong dimulai. Sejak saat itu, netizen mulai mengumpulkan bukti tentang Hwayong yang diintimidasi, seperti diberi makan kue beras secara paksa oleh Eunjung, ditusuk matanya oleh Hyomin, diabaikan oleh Jiyeon, atau Boram yang merusak payungnya. Meskipun Tiara mencoba menjelaskan banyak hal, orang-orang terlalu sibuk mengkritik mereka untuk mengerti. Hwayong juga tidak merilis pernyataan apapun sampai Eunjung mengundurkan diri dari drama karena kontroversi. Dia kemudian menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman dan bahwa dia tidak diganggu. Pada akhirnya, Hwayong mengundurkan diri dari Tiara tidak lama setelah masalah tersebut. 2. Kang Daniel. Kang Daniel rupanya diintimidasi di sekolah dasar karena anak-anak lain menganggapnya jelek. Dia menyebutkan bahwa dia kemudian menyadari bahwa harga diri datang dari dalam diri sendiri. 3. Somi. Somi terlihat menangis dalam sebuah wawancara di 16 saat dia berbicara tentang diejek karena penampilannya. Somi, yang ayahnya orang Kanada dan ibunya orang Korea, mengaku bahwa orang-orang di sekitarnya pernah menggodanya karena dia terlihat berbeda dari siswa Korea lainnya. Tapi dia juga mengungkapkan bahwa dia dengan berani mengatasi bullying secara alami. Yang keempat, Holland. Holland diintimidasi di sekolah karena fakta bahwa dia gay. Ketika dia menyadari preferensi seksualnya di sekolah menengah, dia menceritakan ke salah satu teman terdekatnya setelah perenungan yang lama. Tapi teman yang dia percayai akhirnya menyebarkan rahasianya dan dia diintimidasi selama 3 tahun ke depan. Dia bahkan takut pergi ke kafetaria saat makan siang karena khawatir dia akan bertemu dengan orang-orang yang menggertaknya. Mereka yang dia pikir adalah teman-temannya datang ke kelas di mana Holland sendirian dan menyerangnya. Kemudian mereka mengikatkan tali di lehernya dan menyeretnya ke sekitar halaman sekolah, sementara siswa lain menertawakannya. Dia bahkan mencoba menyakiti dirinya sendiri, tetapi setelah seorang teman sejati memberinya keberanian dengan mengatakan kepadanya, "Keberadaanmu tidak salah," dia memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi dan berjuang. Ia mengungkapkan kisah dan pengalamannya melalui lagunya Neverland. 5. V. V ungkap bagaimana mengatasi pengganggunya yang dulu membuatnya menangis. Selama siaran pribadi berjudul Sesi Konseling Kim Taehyung, V berbagi masa lalunya yang menyakitkan ketika dia diganggu oleh teman-teman sekelasnya ketika dia masih muda. Dia menghibur seorang penggemar yang sedang mengalami masa-masa sulit dengan teman-temannya dan dia membagikan pengalaman pribadinya. Saya juga hampir kehilangan semua teman saya karena satu teman yang saya miliki ini. Teman saya pandai di sekolah dan pandai olahraga dan melakukan semuanya dengan baik. Dan saya hanya rata-rata, kami dekat. Tapi kemudian saya mulai merasa dia tidak menganggap saya sebagai temannya, tetapi sebagai seseorang yang lebih rendah darinya. Saya telah memperhatikan itu, tetapi kami tetap berteman. Kemudian dia mengungkapkan pada hari ulang tahun temannya dengan sengaja memberitahunya lokasi yang salah untuk pesta. Saya tidak tahu harus pergi kemana, jadi saya menunggu di luar selama 3 jam dengan sertifikat hadiah sambil mencoba mencari tahu kemana saya harus pergi. Saya pergi ke sana dan memberinya hadiah dan saya berkata, "Sudah waktunya bagi saya untuk pulang sekarang, jadi saya akan pergi." Dan saya pergi. Saya ingat menangis begitu keras ketika saya berjalan pulang. Itu sebenarnya terungkap kemudian bahwa dia sangat cemburu padaku. Setelah beberapa waktu berlalu, dia mengaku bahwa dia cemburu karena saya bergaul dengan baik dengan teman-teman kami. Sejujurnya, itu adalah sesuatu yang terjadi di sekolah dasar dan kami masih muda. Dia dengan tulus meminta maaf kepada saya sekitar 2 tahun kemudian. Kami sempat canggung untuk beberapa saat karena kejadian itu, tapi karena dia meminta maaf dengan tulus padaku, aku berterima kasih padanya. Dan pada awal tahun 2021, di tengah semua skandal intimidasi selebriti, cerita masa lalu tentang Afrika TV BG, joki penyiaran yang mengungkapkan bahwa V adalah pelayannya di sekolah telah muncul kembali secara online. Ceritanya terjadi pada Juli 2015 ketika BG Afrika TV mengungkapkan selama siaran langsung bahwa ia bersekolah di sekolah dasar yang sama dengan V.
Mendengar hal tersebut, banyak penonton yang menanyakan apakah ia dekat dengannya dalam obrolan tersebut. Dia mengatakan, "Saya tidak berteman dengan orang seperti itu. Oke, saya sedikit cemburu padanya sekarang, tapi saya tidak berteman dengannya. Kami lebih dari hubungan rantai makanan. Kami bukan teman, jadi berhentilah mencoba mengatakan bahwa kami berteman. Ya, kami adalah hubungan rantai makanan. Astaga, aku seharusnya baru saja menjadi trainee. Jika saja saya berlatih seperti orang gila selama beberapa tahun, saya akan lebih baik daripada orang itu. Sekarang, aku hanya harus mendengar hal-hal seperti ini dan dimaki oleh para Hyung. Setelah memulai siaran langsung Afrika TV ini, hatiku benar-benar sakit. Sepertinya BTS mulai mendapatkan popularitas lagi. Taehyung, kamu benar-benar berhasil bukan? Kamu dulu adalah snack shuttle kami dan sekarang kamu lebih sukses dari saya, kata Afrika TV BG. Setelah insiden ini meledak, BG memposting video permintaan maaf secara online atas tindakannya 4 tahun kemudian pada tahun 2019. Video tersebut telah dirahasiakan. Dia mengatakan, "Saya mendengar cerita tentang insiden pesta ulang tahun V di masa lalu dan saya ingin memberitahu kamu bahwa itu bukan saya. Alasan kenapa saya memposting video ini adalah karena streaming langsung saya dari 2015 di mana saya mengatakan beberapa hal kasar kepada V. Saya memahami kesalahan saya dan saya benar-benar menyesalinya dan sedang merenungkan dan akan terus merenungkan tindakan saya." Cerita tentang antar jemput makanan ringan dan pesta ulang tahun tersebar secara online. Pertama, snack shuttle bukan sesuatu yang saya minta langsung dari V. Saya benar-benar minta maaf atas kesalahan saya dan meskipun sudah 4 tahun sejak live streaming itu, saya masih hidup dengan penyesalan dan refleksi, kata BG. Yang keenam, Song Hae-in. Song Hae-in, sekarang kontestan di Mnet's Idol School, dituduh menindas seorang kenalannya di sekolah menengah. Korban telah memposting di SNS-nya cerita rinci tentang apa yang terjadi. Song Hae-in rupanya membawa korban ke ruang karaoke, memukulnya dengan mikrofon, membuatnya berlutut di lantai dan meludah, menginjaknya dengan sepatu hak tinggi dan menggodanya tentang penampilannya. Alasan bullyingnya adalah karena dia mengira korban berbicara buruk tentang temannya. Korban mengunggah serangkaian bukti yang membuktikan bahwa Song Hae-in sebenarnya bertanggung jawab atas hal-hal yang dituduhkan padanya. Song Hae-in membuat permintaan maaf atas perilakunya, menjelaskan penyesalan mendalam atas tindakannya. Dia juga mengundurkan diri dari program Idol School setelah episode pertama karena perjuangannya dengan anoreksia menurut Rookie. Yang ketujuh, Asola. Rapper Korea Asol mengungkapkan bahwa dia putus sekolah karena intimidasi yang parah. Dia menjelaskan bahwa dia diintimidasi dengan kejam selama sekolah menengah dengan seragamnya yang sering dicuri. Setelah dia mengakui hal ini kepada orang tuanya, ibunya pergi mengunjungi guru sekolahnya, tetapi semuanya dibuat seolah-olah itu adalah kesalahan, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk keluar. 8. Yuina. Yuina telah disukai oleh guru sekolah menengahnya dan sebagai hasilnya dia diganggu dengan temannya. Karena dia adalah seorang peserta pelatihan saat itu, dia memiliki rambut panjang dan para guru membiarkan dia melakukannya, membuat siswa lain tidak menyukainya. Dia mengungkapkan bahwa siswa lain akan mengganti kursinya dengan yang rusak atau meninggalkan makanan di mejanya setelah dia kembali dari makan siang. 9. Sharp. Dua anggota Sharp, So Jin Young dan Lee Ji Hye, terlibat dalam skandal intimidasi yang menyebabkan pembubaran mereka pada tahun 2002. Grup Sharp diciptakan oleh keluarga So Ji Young yang merupakan salah satu terkaya di industri pada saat itu, dan dia tampaknya tidak senang dengan tambahan Lee Ji Hye ke grup. So Ji Young telah menggertak Lee Ji Hye selama promosi mereka bersama dan bahkan mengundang ibu dan pacarnya di waktu-waktu tertentu bergabung, dan akhirnya grup tersebut bubar tahun 2002 di mana So Ji Young diduga mencoba membayar manajernya untuk berbohong di konferensi pers. Manajer akhirnya mengungkapkan semuanya pada konferensi pers yang dramatis. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.